Materi yang pertama, prinsip-prinsip ekonomi teknik. Prinsip-prinsip ekonomi teknik berkaitan mencakup berbagai konsep dasar yang menggunakan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam praktek teknik ekonomi. Ekonomi teknik diaplikasikan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan, seperti dalam proyek konstruksi, perencanaan, kapasitas produksi, manajemen biaya, dan investasi modal. Misalnya, dalam proyek konstruksi, analisis biaya manfaat digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif desain dan teknologi yang paling efisien. Materi yang kedua adalah biaya produksi. Pengertian biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan proses transformasi dari bahan mentah menjadi produk. Jadi melalui penggunaan sumber-sumber ekonomi, pemakaian rumah kerja, dan fasilitas pabrik yang terdiri dari biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja. Materi yang ketiga adalah konsep nilai uang terhadap waktu. Konsep nilai uang dari waktu yang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai saat ini akan berbeda dengan nilai yang tersebut di waktu yang akan datang karena adanya faktor bunga. Suatu jumlah uang tertentu diterima waktu yang akan datang. Jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Materi keempat adalah metode ekonomi teknik. Pengertian metode ekonomi teknik adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif teknis dan finansial dalam konteks proyek atau investasi dengan tujuan untuk menentukan opsi yang paling efisien dan memberikan nilai ekonomi terbaik. Prinsip-prinsip utama metode ekonomi teknik. Metode ekonomi teknik berlandaskan pada beberapa prinsip utama yang membantu dalam mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif teknis dan finansial. Pertama, tentang biaya pengembalian modal. Biaya pengembalian modal atau sering disebut dengan payback period merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Konsep ini penting dalam pengendalian keputusan investasi, terutama dalam penganggaran modal atau capital marketing. Materi keenam adalah tingkat pengembalian minimum. Metode nilai masa depan dan perbandingan alternatif. Tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan adalah tingkat pengembalian terendah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat pengembalian minimum, yaitu biaya kesempatan, inflasi, dan tingkat risiko. Materi ketujuh adalah metode nilai pengembalian alternatif dan eksternal. Pengertian nilai pengembalian internal dan eksternal. Nilai pengembalian internal atau IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat nilai sekarang bersih dari sebuah arus kas proyek sama dengan nol. Dalam kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Materi ke-8 adalah evaluasi investasi. Pengertian evaluasi investasi adalah proses analisa dan penilaian terhadap proyek atau aset untuk pengembalian dan keuntungan dari investasi tersebut. Pengertian investasi adalah penentuan dan pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang mendatang. Materi ke-9 adalah konsep dan metode evaluasi investasi. Pengertian investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana di masa yang mendatang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal. Materi ke-10 adalah pemilihan alternatif dan analisis sensitivitas. Pemilihan alternatif pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam berbagai bidang kehidupan. Pemilihan alternatif yang tepat membutuhkan pertimbangan yang matang dan objektif. Analisis sensitivitas membantu dalam mengevaluasi risiko dan efektivitas pengambilan keputusan.
Tahap awal dalam pengambilan keputusan adalah identifikasi dan evaluasi alternatif yang tersedia. Materi ke-11 adalah depresiasi dan pajak. Depresiasi dan pajak adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset berwujud atau tahap suatu perusahaan dengan menetapkan penurunan nilai suatu aset dengan waktu ke waktu. Materi ke-12 adalah hubungan antara perhitungan depresiasi dan pajak. Dasar perhitungan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Materi ke-13 adalah analisis investasi. Dengan mempertimbangkan pajak adalah proses mengevaluasi suatu investasi dengan memasukkan dampak yang terjadi selama masa hidup investasi tersebut. Analisis investasi ini berarti bahwa analisis ini tidak hanya melihat retur investasi secara bruto, tetapi juga memperhitungkan beberapa besar retur yang benar-benar diterima investor setelah dikurangi pajak. Materi ke-14 yaitu ekonomi teknik dan perencanaan. Ekonomi teknik adalah cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan teknik. Intinya, ekonomi teknik membantu kita memahami dan memutuskan keuntungan finansial dari suatu proyek.